Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita bertemu lagi di pembelajaran Zoom kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur, tetapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup? Ya, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Tetapi sebelum kita memasuki pembelajaran kaidah kebahasaan teks prosedur, mari kita review dulu. Kita sudah belajar tentang teks prosedur. Tolong PowerPoint-nya, Mas. PowerPoint-nya Pak David. Baik. Sebelum kita ke kaidah kebahasaan teks prosedur, mari kita belajar mengingat lagi tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah sebuah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan sebagai seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Jadi, teks prosedur itu kalau kalian ingat membuat langkah-langkah, ada langkah-langkah dalam suatu hal, nah itu namanya teks prosedur. Lalu strukturnya apa saja? Mari kita ingat. Ya, struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama ada tujuan, lalu ada langkah-langkah atau petunjuk, yang terakhir penegasan ulang atau penutup. Tujuan itu merupakan sebuah pengantar dari topik, tema teks prosedur. Biasanya berisi pengertian atau penjelasan awal. Misalnya, kalian ingin membuat teks prosedur dengan tema langkah-langkah membuat mie instan. Nah, berarti di tujuan kalian akan memberikan penjelasan tentang apa itu mie instan, atau bisa juga semacam ini. Bagaimana membuat mie instan dengan baik? Mari kita lihat langkah-langkahnya. Semacam itu namanya tujuan. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah atau petunjuk. Nah, ini adalah poin-poin pentingnya dalam teks prosedur, yaitu berupa petunjuk atau tata cara melakukan sesuatu hal sesuai tema yang kalian pilih. Biasanya berupa poin atau angka 1, 2, 3, bisa juga berupa paragraf. Selanjutnya yang terakhir yaitu penegasan ulang atau penutup, berisi kesimpulan yang diambil dari tujuan dan juga langkah-langkah. Selain itu juga bisa berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai jika kalian mematuhi langkah-langkah dan juga tujuan sudah disebutkan. Selanjutnya, ada pertanyaan sampai di sini dulu? Boleh yang mau bertanya? Apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan raise hand. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke pokok materi bahasan kita hari ini, yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada pertanyaan tidak? Tidak ya, sepertinya. Sepertinya tidak ada. Mari kita lanjutkan dulu ke kaidah kebahasaan teks prosedur. Baik, kaidah kebahasaan teks prosedur ada 6. Yang pertama ada konjungsi temporal, yang kedua ada verba material, lalu ada partisipan manusia, ada kata imperatif, kata interrogatif, kata teknis. Mari kita lihat satu persatu. Ada. Yang pertama imperatif. Ingat, kata imperatif itu adalah nama lainnya itu kata perintah atau kalimat perintah. Kalimat imperatif nama lainnya yaitu kalimat perintah, yaitu kalimat yang mengandung perintah, fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Kalimat ini biasanya ditandai dengan akhiran atau sufiks lah, kan, i. Contohnya, bukalah tutup panci jika air sudah mendidih. Bagian bukalah itu merupakan kata yang menunjukkan dia merupakan kalimat imperatif, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ingat, kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah.
memang di akhir dia ditandai dengan tanda baca seru. Tetapi tidak semua tanda baca seru itu merupakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ada tanda seru juga, tetapi dia bukan kalimat perintah, namanya kalimat seru. Kalimat seru itu biasanya digunakan untuk menyatakan perasaan atau apa yang sedang dirasakan. Contohnya, wah, bagus sekali bunga itu, wah, indah sekali, Amboy, pemandangannya. Biasanya wah itu juga diakhiri dengan tanda baca pentung, tetapi dia pentung atau seru. Kalau kalian biasanya bilangnya pentung ya, tapi namanya seru, itu tidak berarti dia kalimat imperatif, dia namanya kalimat seru karena dia menyatakan suatu perasaan. Sedangkan yang ada di teks prosedur itu adalah kalimatnya kalimat imperatif. Selanjutnya yaitu ada kalimat interrogatif. Ya, sama-sama in ya, sama-sama. Yang satunya imperatif, interrogatif. Bedanya, interrogatif ini adalah kalimat tanya. Kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Contohnya, kalau dalam teks prosedur, lalu bagaimana langkah mengambil uang di ATM, diakhiri dengan tanda tanya. Itu namanya kalimat interrogatif. Ingat, jangan tertukar. Interrogatif itu tanya, imperatif kalimat perintah. Selanjutnya ada konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Konjungsi merupakan kata penghubung yang berhubung secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki yang berkaitan. Dalam konjungsi temporal ini ada contohnya setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Contoh nyata dalam teks prosedur, contohnya, selanjutnya kita buka bungkus mie instan untuk dimasukkan ke dalam panci. Nah, itu adalah contoh penggunaan dalam teks prosedur. Selanjutnya ada verba material. Adalah sebuah perbuatan yang mengacu pada tindakan yang berhubungan dengan fisik dan dapat dilihat oleh penglihatan. Itu adalah verba material. Contohnya memotong, menyapu, menggunting. Ingat, verba itu merupakan kata kerja. Ya, verba kata kerja. Jadi verba material adalah sebuah kata kerja yang mengacu pada tindakan yang berhubungan dengan fisik dan dapat dilihat oleh penglihatan. Contoh menyapu, menggunting. Ada lagi misalnya mengepel. Selanjutnya, nah, dalam teks prosedur juga memiliki partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkah. Contohnya, polisi meminta surat SIM Anda. Nah, polisi dan Anda merupakan partisipan. Jadi partisipan itu adalah pelaku. Pelaku dalam sebuah teks prosedur. Nah, dia biasanya manusia. Bisa berupa kata ganti, nanti bisa menggunakan kata-kata ganti, baik kata ganti orang pertama, kedua, maupun kata ganti orang ketiga. Jadi ada polisi, nanti Anda, kamu, kalian, semacam itu. Biasanya ingat, partisipan itu biasanya menggunakan kata ganti orang. Baik kata ganti orang pertama, kedua, maupun ketiga. Buka lagi catatan tentang kata ganti orang untuk menunjukkan dia merupakan partisipan. Selanjutnya, nah, ada juga dalam teks prosedur, ini yang terakhir adalah ada kata teknis, yaitu merupakan sebuah istilah dalam bidang tertentu. Contohnya, input data. Input itu merupakan kata istilah teknis.
Input data berarti artinya memasukkan data. Input sendiri artinya memasukkan. Misalnya lagi dalam bidang kesehatan atau kedokteran nanti ada anestesi, artinya menyuntik. Baik, selanjutnya. Oke, sudah ada 6, sudah saya jelaskan semuanya. Adakah pertanyaan yang belum dipahami dari dari kaidah kebahasaan teks prosedur? Boleh dari kaidah kebahasaan teks prosedur maupun teks prosedur secara keseluruhan. Tadi kita juga sudah mereview tentang pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, lalu ada kaidah kebahasaannya. Adakah pertanyaannya, anak-anak? Jika ada, silakan raise hand. Ya, ada tidak yang mau bertanya yang mungkin kurang jelas? Silakan raise hand. Jika ada yang tidak jelas tentang materi hari ini, tentang penjelasan saya. Tadi ada partisipa, lalu sudah ada verba material, lalu ada kalimat imperatif, ada kalimat interrogatif. Tadi juga saya menyinggung sedikit tentang kalimat seru, perbedaan kalimat seru dengan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Adakah yang kurang jelas? Silakan raise hand. Ya, masih ditunggu. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas tentang materi yang saya sampaikan? Kaidah kebahasaan juga mereview tentang pengertian maupun struktur teks prosedur. Adakah? Kemarin kalau di kelas, kebetulan yang kelas saya Ampuh S2 ya, kemarin kita sudah membuat teks prosedur ya. Kita sudah membuat teks prosedur. Nah, di teks prosedur kalian coba kalian lihat apakah sudah ada kaidah kebahasaannya yang saya jelaskan tadi. Oke, ada yang ingin mengatakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Anak-anak? Halo? Ada yang kurang jelas materi penjelasan saya? Ya, ada yang mau ditanyakan? Siap. Masih ada yang kurang jelas? Adakah yang mau bertanya? Oh, kameranya tolong dibuka anak-anak, biar saya tahu. Nabila, Ardian, tolong dibuka dulu kameranya semua. Adakah yang mau ditanyakan atau materi yang kurang jelas? Nggak ada? Tadi adakah catatan yang tertinggal atau kalian ingin mencatat lagi? Ada yang tertinggal slide-nya? Dibuka dulu kali. Push 0, dibuka. Nah, kameranya tolong dibuka.
Oke, sudah dibuka? Next. Nah. Diajeng, boleh Bulia bertanya sama Diajeng? Diajeng. Nah, Diajeng boleh Bulia bertanya? Diajeng Dagna. Tadi Bulia menjelaskan tentang kalimat imperatif. Coba tadi kalimat imperatif apa? Oke. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu, Mbak. Itu belum di-unmute. Ya, oke. Tadi beliau kan menjelaskan tentang kalimat imperatif ya. Ya. Coba diulangi kalimat imperatif. Kalimat yang mengandung perintah. Ya. Biasanya diakhiri dengan sufiks apa saja? Lah, kan, i. Bisa berikan contoh? Bukalah tutup panci. Nah, selain itu coba diajak sendiri. Bisa nggak? Matikan air keran. Oh, boleh. Kalau dari teks prosedur yang kamu buat kemarin, kaidah kebahasaannya ada apa saja? Yang kalau kamu buat kemarin. Kan sudah membuat ya. Kamu di teks kamu ada apa? Kaidah kebahasaannya? Bentar. Oke, boleh tunggu. Oke, selain Diajeng, ada yang mau ditanyakan? Atau mau bertanya, Bu, kalau cara mencari kaidah kebahasaan dalam teks prosedur itu gimana? Caranya, kalian lihat teks prosedur kalian, dibuka catatan kaidah kebahasaannya. Nah, kira-kira di teks kalian itu adanya apa? Misal, oh saya menemukan di teks saya ada kalimat, misal kamu tadi membuat mie instan ya. Tadi misalnya begini, siapkan panci, lalu masukkan air ke dalam wadah, ke dalam panci. Nah, itu kan ada kalimat imperatif di bagian masukkan. Nah, berarti saya di teks prosedur saya memiliki kalimat imperatif. Lalu misalnya ada juga kalimat interrogatifnya. Bagaimana cara membuat mie instan yang baik? Tanda tanya. Berarti dia memiliki unsur kalimat interrogatif karena di situ ada kalimat tanya. Oke, Diajeng sudah ketemu atau yang lain? Ada apa saja dari teks prosedur yang sudah kalian buat itu kaidah kebahasaannya ada apa saja? Ada kalimat imperatifnya tidak? Coba kalau ada sebutkan, nanti saya tuliskan nama nomor absennya. Jadi bisa ada.
Ya, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menyampaikan hasilnya tadi setelah mencari di kaidah kebahasaan dari teks prosedur yang sudah kalian buat? Nanti saya tuliskan nama nomor absen untuk dapat tambahan. Tadi si Diajeng absen berapa, Dok? Absen 9, Bu. Ada. Suara saya masih terdengar? Ya. Kalau tidak ada, coba saya mau bertanya ke IPS 2, anak-anak saya, IPS 2. Tadi sudah diajar ya. Mau lihat anak-anak IPS 2. Kusno? Halo Kusno? Ya, Kusno, tadi Bulia kan bertanya, Bulia menjelaskan tentang formal material ya. Betul? Coba saya ingin mau menjelaskan lagi tentang formal material. Apa itu formal material? Ambil dulu, Mbak. Kok kameranya hilang, Kusno? Diambil dulu. Hilang, Mas. Kusno. Oh ya, sudah. Kembali lagi sebelum diambil dulu. Oke. Tadi kuliah kan menjelaskan tentang verba material. Coba dijelaskan lagi verba material, Mbak. Perbuatan yang mengacu pada tindakan. Betul. Jadi contohnya gimana? Sebentar, Bu. Oh ya, sebentar. Sebentar, tadi pasti belum dicatat. Tak screenshot, Bu. Oh, di screenshot saja. Iya. Memotong. Menyapu. Selain contoh dari Bulia, coba kamu menyebutkan contoh verba material itu seperti apa? Dia sebuah kata kerja yang biasanya dia itu berhubungan dengan fisik dan dapat dilihat oleh mata, oleh penglihatan. Menyikat. Apa? Menyikat, Bu. Menyikat. Ya, boleh. Selain menyikat. Menggoreng. Oh, boleh, betul. Kemarin sudah buat teks prosedur? Sudah, Bu. Ya, di teks prosedur kamu ada verba materialnya nggak?
Sebentar, Bu. Oh ya, di HP ya? Iya, Tidak ditulis di buku tugas? sudah. Oh, sudah. Di foto. Iya. Coba ada tidak material di teks prosedur yang sudah kamu buat? Untuk kelas lain, ada yang mau ditanyakan? Ada yang, Bu, saya kok dapat materinya begini ya, Bu, ini benar atau salah? Saya mau tanya bagian ini belum jelas, boleh? Yang mana? Misalnya begitu boleh. Adakah? Raise hand. Misalnya, Bu, saya kemarin dapat ada kalimatnya atau kalimat perintah, Bu, namanya. Kok di sini namanya imperatif? Nah, itu mau ditanyakan juga boleh. Ada kelas lain, kelas IPS 1, IPS 3 juga boleh, IPS 2 juga boleh. Udah, Usno, ketemu belum? Usno belum ketemu. Mungkin Usno masih membaca dulu ya. Lain, Usno, siapa yang mau bertanya? Atau ada kesulitan dalam membuat teks prosedur? Sulit tidak membuat teks prosedur? Ada kesulitan dalam menentukan kaidah kebahasaan teks prosedur? Mau ditanyakan? Boleh. Ada? Tidak ada? Oga, Oga, Oga nyatet ya? Oga nyatet tidak? Kan tadi mencatat tidak? Oke, mencatat. Berarti sekarang Bulia bertanya sama Oga. Tadi Bulia juga menyebutkan konjungsi temporal. Ya kan? Nah, coba jelaskan ulang. Nah, apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah kata hubung mengacu pada urutan waktu. Ya, contohnya? Contohnya hingga, ketika, sejak. Selain itu? Tadi Bulia nyebutkan apa? Nggak tahu, Bu. Ada selanjutnya. Ya, Setelah selanjutnya. itu. Sampai. Ya, betul. Terima kasih, Ogan. Kamu sudah membuat teks prosedur? Udah, Bu. Ada tidak konjungsi temporal dalam teks prosedur kamu? Ada. Ada. Kamu pakai, berarti pakainya 1, 2, 3? Apanya? Langkah-langkahnya. Kamu bentuknya berupa poin-poin atau berupa paragraf? Kayak gini, Bu. Oh iya. Ya, terima kasih, Ogan. Ya, Bu. Oke, saya tanya terakhir, adakah yang ingin ditanyakan? Adakah materi yang tidak jelas? Silakan raise hand. Boleh tanya tentang semua teks prosedur. Jadi tadi saya sudah review, ada pengertian, ada struktur teks prosedur, ada kaidah kebahasaan, tadi ada 6 ya. Ada kalimat imperatif, kalimat interrogatif, konjungsi temporal, partisipan, lalu ada apa lagi? Anida, coba sebutkan. Tadi kuliah pernah 2 lagi nih kuliah, bantu kuliah. Sudah ada tadi saya kuliah sudah menyebutkan kalimat imperatif, kalimat interrogatif, konjungsi temporal, partisipan. Yang 2 lagi apa ya, Mbak?
Kata teknis. Kata teknis, satu lagi. Partisipan manusia. Nah, yang belum verbal, Material. adakah yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Mbak Adinda? Sudah, Bu. Terima kasih. Kalau sudah jelas, mari kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka ada tugas dari saya, yaitu kan kemarin sudah buat teks prosedur ya anak-anak. Nah, sekarang tugas kalian yaitu analisislah kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur yang telah kalian buat. Jadi dicari, tadi ada 6 ya yang sudah saya sebutkan. Kaidah kebahasaan tidak harus semuanya ada, tapi pasti salah satu dari 6 kaidah kebahasaan teks prosedur pasti kalian punya. Jadi silakan dicari dari 6 ini mana yang ada. Misalnya, oh saya ada partisipan, ditulis. Partisipan, mana partisipannya apa? Misalnya kamu, iya, dia, ditulis. Kalau adanya, wah saya cuma ada kalimat imperatif Bu, atau kalimat perintah, ya nggak apa-apa, ditulis. Jadi di teks prosedur saya cuma ada kalimat dicari ya. Itu tugasnya untuk yang kelas 11 IPS 2, nanti silakan tugasnya kalau sudah selesai dikirimkan di GC. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati anak-anak semua. Saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.